Pangeran Diponegoro. Di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, hiduplah seorang pangeran yang dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dan diberi nama kecil Raden Mas Mustahar. Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III, namun ia lebih memilih hidup sederhana di desa Tegalrejo bersama neneknya. Diponegoro tumbuh menjadi seorang yang taat beragama dan sangat memperhatikan kondisi rakyat. Ia sering berkeliling desa dan melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat akibat penjajahan Belanda. Hatinya sangat tergerak untuk membebaskan rakyatnya dari penindasan. Pada tahun 1825, ketika Belanda mulai mengambil alih tanah milik keraton untuk kepentingan mereka, Pangeran Diponegoro merasa sangat marah. Ia menganggap tindakan ini sebagai penghinaan terhadap keraton dan rakyatnya. Akhirnya, Diponegoro memutuskan untuk memimpin perlawanan melawan Belanda yang kemudian dikenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa, 1825-1830. Perang Diponegoro adalah salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah kolonial Indonesia. Diponegoro dan pasukannya menggunakan taktik gerilya untuk melawan tentara Belanda yang jauh lebih kuat dan lebih modern. Meskipun begitu, semangat juang Diponegoro dan pasukannya tidak pernah surut. Mereka berperang dari satu desa ke desa lain, selalu berpindah tempat untuk menghindari pengejaran Belanda. Selama perang, Diponegoro mendapatkan dukungan luas dari rakyat Jawa. Banyak petani, bangsawan, dan ulama yang bergabung dalam perjuangannya. Mereka melihat Diponegoro sebagai simbol perlawanan dan harapan untuk kebebasan. Perlawanan ini berhasil mengguncang kekuasaan Belanda dan menyebabkan kerugian besar di pihak mereka. Namun, pada tahun 1830, Belanda berhasil menangkap Diponegoro melalui tipu muslihat. Ia diundang untuk berunding, namun kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Meskipun Diponegoro telah ditangkap, semangat perjuangannya terus menginspirasi perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Pangeran Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1855. Warisannya sebagai pahlawan nasional Indonesia tetap hidup dalam hati rakyat Indonesia. Kisah keberaniannya melawan penjajahan dan semangat juangnya untuk keadilan dan kebebasan terus dikenang dan menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya.